Harta, tahta, wanita. Dari trilogi hierarki ini kita bisa lihat perempuan menjadi faktor tertinggi dari sebuah pencapaian yang bisa dikatakan sempurna bagi laki-laki, seorang laki-laki. Dan seringkali perempuan dipredikati menjadi salah satu godaan tertinggi bagi kaum laki-laki. Faham dari konsep ini begitu populis di dunia kesusastraan, seperti cerita-cerita epik, cerita mitologi, fiksi, dan bahkan juga sejarah-sejarah yang faktual, di mana perempuan seringkali menjadi faktor utama dari sebuah tragedi atau sebuah fenomena-fenomena tragis. Dan salah satunya adalah sebuah cerita kebanggaan Bali, dan khususnya kebanggaan Buleleng, yaitu adalah Jayaprana dan Layonsari. Dan hari ini saya sangat berbahagia karena saya sedang duduk didampingi oleh seorang sutradara yang baru-baru ini mengguncang dunia perfilman Nusantara di Indonesia ini dengan mengangkat kisah Jayaprana dan Layonsari. Dan beliau adalah Pak Putu Satria. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Kita adalah segala sumber dari suatu karya. Seperti Ide Pranda Sideman misalnya mengatakan, saya sangat senang beliau memberikan salah satu syair beliau, judul Singlah Karang Sawah, Karang Deweke Tandurin. Nggak punya kamu kekayaan sawah atau apapun itu namanya, maka dirimu tanam. Menanami diri itu sekarang sebuah sesuatu yang penting. Kalau bahasa kerennya mungkin sumber daya manusia. Nah, itu yang sering lupa. Menanami diri itu hanya sebatas di sekolah. Padahal sekolah itu karena waktu terbatas, juga guru-guru yang terbatas kemampuannya, itu tidak bisa diandalkan untuk sebuah penanaman diri. Penanaman diri dari rumah, kemudian baru dari lingkungan, baru kemudian dari institusi pendidikan itu. Nah, saya kebetulan dari pendidikan saya itu, saya merasa memang saya mendapatkan, tapi saya lebih banyak menanam diri itu lewat pencarian saya. Ya, lewat pengalaman, lewat seperti Aris lihat kan saya banyak buku. Ya. Karena buku ini adalah sebuah juga perjalanan penggalian dari orang-orang itu. Saya tinggal membacanya, lalu kemudian mengkomunikasikannya dengan bacaan-bacaan lain, lalu dengan imajinasi saya, maka lahirlah karya. Ya. Saya membaca dulu, baru kemudian mengawinkan dengan peristiwa yang saya renungkan, alami yang dirasakan, baru kemudian dia bisa dijadikan karya. Iya. Sehingga karya itu ada darahnya gitu. Bukan sekedar imajinasi. Benar. Seperti mungkin petikan terkenal, nothing new under the sun, tidak ada hal yang baru di bawah matahari ini. Sesuatu harus ada sumber-sumber lain yang memberikan influence kepada kita, kan gitu, Pak. Iya, betul. Nah, tadi Pak Putu ngomong tentang menanam, ketika kamu tidak memiliki tanah atau sawah, kamu menanami dalam dirimu sendiri. Kalau saya ambil, bukan saya, itulah Ide Pendada Sideman. Ide Pendada Sideman, dan Pak Putu sangat terinfluence dengan kata itu, kan gitu ya. Nah, dengan itu kita bisa. Beliau itu, Bung Aris itu, beliau itu adalah seorang peranda dari Sanur, tapi sudah almarhum, dan dianggap sebagai selain peranda juga beliau adalah pujangga penyair Bali modern yang sangat klasik, yang sangat sangat tersohor, sangat hebat karya-karyanya. Banyak karya-karya, misalnya petikan dari karya beliau yang memang harus direnungkan untuk masa kini. Misalnya Mayasa Lacur, atau Guna Dusun. Seperti saya ini kan guna dusun artinya berguna bagi lingkungan kita. Guna dusun. Kalau saya terjemahkan gitu, Mayasa Lacur itu hidup yang sederhana, prihatin aja. Ya, hidup tidak perlu berat-berat, cuma perlu makan sekian satu dua piring, tidak perlu berlebihan, pakaian juga begitu. Tapi kalau kita udah tidak pernah Mayasa Lacur, maka segala sesuatunya itu menjadi kurang. Bagusnya kurang. Cuman ketika kurang didapatkan dengan cara yang tidak benar, melanggar dari peraturan, melanggar dari
sasana itu, maka habis lagi ini kan gitu. Jatuhnya memberi makan ego berlebihan Ya. dan kita menjadi sosok raksasa untuk diri kita sendiri ya. Betul. Ya, tadi kan itu menarik kalau saya ambil analoginya sebuah landscape dalam diri gitu. Ada landscape di dalam diri dan kita tanami itu. Akan sangat menarik ketika kita bercerita tentang landscape seperti apa nih Pak Putu Satria kalau kita lihat dari awal, dari sebuah lahan kosong gitulah dari kecil. Saya kebetulan tidak tahu. Saya kebetulan dari kecil itu sebenarnya suka membaca, suka mendengarkan, suka menonton. Tamatan? Saya kalau tamatan saya makanya sebenarnya saya fakultas hukum kan, bukan fakultas seni. Saya pingin dulu sekolah film misalnya, tapi kakak saya yang jadi sponsor itu tidak menyetujui bisa sekolah film. Sehingga itu menjadi impian saja. Tetapi saya tidak patah hati, apalagi saya sampai bunuh diri. Kalau bunuh diri tidak duduk kita di sini. Saya tidak mau begitu karena saya berjalannya terus-menerus. Hasrat saya untuk membuat film itu selalu ada. Lalu saya juga digiring oleh pendengaran saya melalui saluran radio misalnya itu kan. Saya rajin sekali mendengarkan dan saya bisa berimajinasi. Kemudian saya juga membaca. Sudah banyak sekali bacaan saya tentang sastra itu. Saya kok tidak tahu saya suka membaca. Ternyata dari kesukaan saya dari membaca, melihat, menonton, mendengarkan itu, ternyata itu dengan sendirinya menumbuhkan sesuatu kekuatan pada diri saya di kemudian hari. Contohnya, saya suka menulis, menulis cerita pendek, menulis puisi, menulis novel, kemudian saya skenario film, saluran radio, kemudian membuat film kan. Nah itu misalnya menulis, siapapun itu pasti sepakat bahwa tidak bisa langsung karyanya itu menjadi bagus. Tetapi saya lagi-lagi saya tuh orangnya tidak suka bunuh diri atau patah hati lah gara-gara tulisan saya jelek. Saya orangnya ngotot, saya nulis saja. Sehingga karena saya terus-menerus melakukan itu, guru saya sampai di sekolah di SMA Saraswati di Denpasar senang karena saya tuh orangnya aktif menaruh tulisan saya pada majalah dinding yang kosong. Saya taruh, nggak ada orang baca sedua. Guru ada yang tertarik, dia guru itu sekarang jadi profesor di waktu SMP, SMA. Ya, SMP juga saya nulis, tapi SMA mana Bu? Saraswati. Saya tamatan Denpasar sebenarnya. Denpasar. Fakultasnya Denpasar sempat, tapi tidak selesai karena saya sibuk berurusannya, lalu di sini menyelesaikan di bukan swasta di Beleleng. Nah itu saya menulis, guru saya senang, kenapa saya bisa nulis? Karena saya suka membaca koran waktu itu. Ada cerpennya, ada isi-isinya saya baca, saya tulis. Mungkin itu nggak benar secara tanda bahasa, tapi pelajaran pertama untuk anak-anak yang ingin membuat sesuatu tidak perlu memikirkan benar yang susunan kalimatnya, benar nggak? Yang penting dia curhat dulu, mengeluarkan sesuatu apa yang dipikirkannya, apa yang dibayangkannya, imajinasi apa, cerita apa yang terjadi, dia buat aja dulu. Buat aja, tidak perlu apakah itu harus nyambung dengan ini apa enggak, ke gimana, enggak penting. Nah, seperti itu. Lama-lama di dalam, karena sudah terbiasa menulis dan ditolak tulisan-tulisan saya oleh siapapun, misalnya saya kirim ke platform ya itu, kalau saya tidak pernah patah hati, di dalam diri itu hidup sesuatu suatu desain cerita itu loh. Antagonis protagonis itu di otakku udah hidup. Selalu ada. Misalnya gini, aku ngeliat ketika film saya buat film judulnya Kresek. Kresek itu film saya menang di pesta seni Bali. Kresek dimulai dari melihat sesuatu. Dan sesuatu di pura Tamlingan. Dan Tamlingan itu saya lihat orang mengangkat sampah plastik dari pura banyak sekali. Anak-anak, wah ini menarik, ini adegan kolosal. Ini saya nggak, kalau saya bayar mereka berapa? Saya langsung kamera yang itu DSLR itu taruh, saya keluar, saya taruh aja. Pokoknya handheld kan, pakai tangan aja. Dah, saya penting gambarnya bagus. Itu belum terpikirkan seperti apa cerita alur ceritanya. Harus ada adegan itu dalam cerita saya. Nah, dari sekarang adegan itu, maka di antara mereka harus jadi tokoh saya. Saya tinggal milih antagonis protagonis saja sekarang kan. Tapi itu stock shot itu kan mahal. Orang keluar bawa tidak, mungkin saya disuruh keluar bawa sampah, dari luar bawa sampah lagi. Plastik loh banyak banget, ada puranya. Setelah itu dapat, baru saya ngarang. Kamu jadi gini ya. Saya nggak bisa main. Nggak, dialognya saya nggak ngasih. Wah, unik ya. Berarti cerita belum ada, Pak Putu hanya melihat sesuatu yang ini akan menjadi hal yang mengandung
cinematic art gitu, Ya, yang akan dituangkan di sebuah film baru ditulis naskahnya gitu. Otak saya pakai, kalau saya pakai nulis itu satu, anak-anak tuh nggak bisa membaca ya, malah kaku dia. Nanti dialogmu gini, dialogmu gini, dialogmu gini, dialogmu gini. Kalau saya Berarti kasih improvisasi seperti itu, ya, tidak terlalu tapi ya, menulis jadi dengan begitu official. saya langsung jawaban dialog ini, jawabannya gini. Saya nggak punya uang, itu saya sendiri ngambil gambar, saya sendiri ngedit. Saya buat. Karena apa? Kenapa bisa begitu waktu itu? Itu sesuatu yang cara yang jelek, jangan ditiru. Tetapi itu cara darurat. Kalau kamu sekarang kebetulan ke Iran, ada perang Israel sama Iran, kamu nggak perlu buat skenario dulu, kamu harus buat sana orang menderita, kamu otakmu harus jalan, langsung ambil, jadikan antagonis, protagonis, set. Nanti akan kembang sendiri pasti. Berkembang, nanti kamu bisa terus gini, semesta menuntut kamu akan menghasilkan karya. Jangan sampai kehilangan momen ya. Momen gimana kamu nyuruh orang runtuhan itu sudah dibongkar, baru kita pasang lagi, berapa biayanya? Kan seperti itu. Tangisnya di hari itu belum tentu ketika sudah jadi artis dia tangisnya bagus. Nah, di sana karena apa? Karena saya di sana menemukan ilmu, dalam perjalanan saya menemukan gabungan antara film dokumenter dan film cerita. Ini film lama dulu, misalnya film-film zaman Belanda, pernah ada film yang saya tonton itu, saya yakin dia menggabungkan antara unsur dokumenter dan cerita. Nah, Aben misalnya, ditanam aja tokoh, ditanami tokoh. Ada peristiwa Ngaben besar sekarang Bali, tanamin tokoh, aktornya dia. Selesai dia nak bayar tukang ngaben. Murah kamu biayamu. Ketimbang kamu buat film beneran, kamu masang orang ngaben menutup begitu pakai jam waktu dan mahal biayanya. Ya saya beberapa film saya menggunakan teknik nanam orang. Ada film dokumenter, film dokumenter Cina saya tonton, bagus sekali. Dokumenter itu satu peristiwanya, dan memang orang di sana dia, tapi salah satu tokoh itu ditanam memang. Bagaimana dia dokumenter itu kan tidak hanya data, tapi juga ada cerita, ada konflik. Sebenarnya film dokumenter yang bagus, yang menarik. Film dokumenter yang bagus, film dokumenter yang tidak diduga itu film dokumenter. Iya. Dan pertanyaannya di dalam Layon Sari ini untuk membuat secara teknis atau secara cerita, secara naskah, membuat agar penonton merasa bahwa ini abu-abu bukan hitam dan putih. Karena bagaimana Pak Utu? Kita tampilkan sisi-sisi itu. Contoh gini, misalnya raja sekarang yang gampang. Ketika ada gerubuk itu, ada satu anak kan diselamatkan sama itu, jadi ada penyelamatan di kerajaan itu kan. Dibawalah ke kerajaan itu, salah satunya jadi Prana ini kan. Dan Prana malam-malam suka nangis dia. Bapak, rajanya bangun, dipeluk dia. Dia tahu nih rakyat seperti itu. Besoknya ketika dia anak-anak kerajaan itu lagi belajar, dites sama raja, nya bisa macam nenek sing ada bisa macam nih jatana. Ya dan percaya nih ngeling waktu ini, saya ngeling gereng-gereng, kamu pintar, kamu pegang ini ya, pustakaan ya. Dia kan dia orangnya baik artinya. Iya. Tidak gitu karena kita tidak mungkin tanpa pendidikan orang-orang di sana di kerajaan pasti tahu lah, nggak ada. Makanya ada besar lontar di kerajaan kan. Ajaran karena dua iya semua mulai ini jadi banyak ini. Iya bang isi perpustakaan. Iya. Orang pintar dia ya. Iya pintar dia. Kalau dalam cerita kan pintar menggending ya. Zaman waktu itu dia orang menggending kan bisa macam masih ada semua kerja nggak bisa macam. Sebab apa? Karena waktu itu kan hanya bisa menyentuh karya sastra kan orang-orang tertentu. Itu. Jadi sebenarnya dalam film itu tidak ada. Songgaling pun kalau kamu nonton film saya, kamu kan terkejut. Beda dengan dalam drama itu hitam putih, Songgaling itu ksatria. Dia justru pamannya yang menyayangi dia bukan paman itu kan artinya bukan paman darah. Tapi dia gini, dia cuma gini ya. Kamu lawan saya. Ini kerisnya. Kan kamu udah keris. Kamu terus saya mati, baru saya enak. Kalau kamu saya mati, menjalankan cita gitu ya. Bukan yang jangan lawan kamu bunuh itu kan. Itu ada abu-abuan Itu kan kenapa benar baru seorang samurai, baru seorang kesatria. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dalam cerita aslinya yang Pak Putu riset memang seperti itu atau Pak Putu yang ingin cerita mengenhance itu menjadi bahan cerita kan ada dari Labat, dari apa namanya tuh bisa punya banyak. Kemudian ada juga di lapangan kan, kisah lapangan.
lapangan itu fakta-fakta ada Blinggeh sekarang. Blinggehnya Raja ada di Pulau Prabu dulu, kemudian ada Blinggehnya Somaling juga sana, dan ada keturunannya. Nah, kita kan harusnya menyimpulkan dari fakta-fakta itu. Tentu yang manakah yang benar, apakah gininya, apakah babatnya itu, apakah kekawin itu, apa namanya kidung itu, atau yang di lapangan. Nama Layon Sari aja di lapangan kok bukan Layon Sari, Sekar Sari. Saya tanya di sana. Tapi ada juga para gini mengatakan Layon Sari itu ketika bukan Layon Sari Jayapurana, ketika orang yang bisa menguasai pernapasan seperti Jayapurana, maka dia akan menjadi mayat pun jadi harum, maka dia akan bisa menguasai Layon Sari, mayat yang harum. Oke, sisi filosofisnya maksudnya. Begitu ada para ahli mengatakan jadi dianggap, dan itu bukan karya kisah nyata, tapi itu karya. Itu kalau menurut Pak Udu nih ya nih. Saya kan yang menarik saya tidak menyimpulkan itu sebuah karya sastra atau karya sejarah. Atau sejarah ya. Karena ada karya sastra, ada juga fakta-fakta, ada pura, ada pengabenan. Rancu lah ya. Saya tidak masuk ke wilayah itu. Yang jelas dua fakta karya sastra dan karya kisah nyata yang dipercaya masyarakat itu menjadi saya bawakan menjadi suatu peristiwa. Apakah fakta fiksi penonton yang ini? Yang penting adalah apa pesan yang bisa disampaikan kan gitu kan. Nah, kalau dilihat dari tadi dua sumber, satu sumber wabah, dua sumber cerita masyarakat lapangan. Bagaimana Pak Udu mengkoneksikannya? Apakah ambil di tengah-tengah atau Pak Udu yang menentukan bagian-bagian yang mendukung, bagian-bagian yang menarik, yang dramatik. Contohnya apa? Kita gabungkan tanpa menghilangkan inti dari babat itu kan intinya bahwa pesannya kesetiaan Jayapurana pada pemerintah, pada raja, pada guru guru Wisesa, dan kesetiaan si Layon Sari pada cintanya. Dua itu aja dia yang itu tersampaikan. Itu sebenarnya kan dia ingin dan maka itu dia memilih bunuh diri, yang ini memilih ngikutin, dan ketika tahu ternyata itu tugas bohongan, dia tidak marah, dia nerima. Kalau ini membuat raja saya sehat, kenapa saya mesti ngotot mati ya? Karena kalau masih Jayapurana hidup, istrinya nggak bisa dikuasai, maka raja sakit terus, udah ya kan, kasmaran. Tapi akhirnya mati juga. Ya setelah, artinya kan dia sudah menyerahkan dirinya. Nah, kemudian ketika si Layon Sari ternyata dia tidak menerima, dia kan tidak ada dia Pak surat Layon Sari, adanya kawin raja dan citra penjara, yang ada ngomong ke Jayapurana, dia mati. Kemudian begitu tahu bahwa si suami mati, dia lebih memilih mati walaupun ada banyak tawaran, kamu bisa jadikan istri-istri saya sebagai injak kakimu, kamu ambil seluruh harta saya, tidak, saya lebih mati. Itu kan pesannya. Plot twistnya gila lah maksudnya. Ya, saya masuknya. Dan kalau kamu lihat film saya tidak ada bunuh dirinya. Enggak ada. Aku belum nonton. Aku nonton baru. Kenapa tidak ada bunuh diri? Ini hasil diskusi saya betul. Oke. Karena Pak di Bali itu ada fenomena bunuh diri banyak sekali. Ya. Kita sempat bahas juga. Bedek bunuh diri. Nah, film saya tidak ingin memperkuat itu stigma itu. Apa benar dia bunuh diri? Nah, kan lagi kita bertanya, apa benar bunyi di kidung itu bunuh diri di depan raja? Atau ada yang membunuh? Terus seperti apa di film? Kenapa begitu? Karena kalau ada orang, kan banyak orang fanatik pada raja. Begitu ada nak lo aja mungkin cai senyak kene mati angan saya. Kan bisa aja kan. Makanya ketika si raja pertama kan ditolak, saya buat pertama dia ditolak sama Layon Sari. Dia pulang kan, benar raja panggil dia dengan baik-baik sekali. Dia udah mau payas raja ini, mau pasuk pakai parfum ke apa kayak banyak bolu. Tahu-tahu yang datang mayat siapa? Entah siapa yang membunuh diri, apa dibunuh? Kita paling menunjukkan acak. Kalau Hollywood itu mungkin lebih dramatik kalau ambil kerja, bruas enggak. Tapi gimana caranya? Akhirnya kan semuanya mati kok. Bukan gitu ceritanya. Semua rajanya tidak saya matikan. Rajanya malah kalau kamu nonton film saya, raja itu bodoh ya kan, semua mau dibunuh kan, ngamuk lah dia seperti babat itu kan, tapi dia tidak bunuh diri. Rajanya itu ke sungai, kan di sana tuh ada sungai, di sana tuh ada sungai, mana rumahnya menteri itu.
Sudaji. Sudaji ya. Sungai Gede kan, di sana rajanya semuanya rakyat bisa menyembah walaupun dia gila. Artinya sap ya, sap, tapi semua pada gini. Ya, Kita akhirnya menyembah raja betul, gila. raja yang sedang lupa. Nah, kita nggak tahu sampai sekarang siapa yang tidak hormat pada raja. Oke, kesana akhirnya pesannya. Kan itu bisa feodalisme. silakan tidak ada. Ada sisa-sisa kegilaan feodalisme yang Ya, ingin kalau disampaikan secara pesan. kalau bilang kegilaan enggak. Yang jelas rasa hormat pada Triwangsa itu sampai sekarang di Bali itu masih ada kan? Hormat pada pedanda masih, hormat pada raja masih, hormat pada gini masih kan? Meskipun dia, walaupun zaman udah berganti, walaupun raja hanya tinggal punya tanah aja, punya saya bidan Raja Badung, saya bidan Raja Buleleng, kan tetap kita hormat. Walaupun anak saya masih tetap dihormat. Bahasa Bali pun masih ada sourcing dia kan gitu. Artinya yang peduli di sana. Ya dosanya urusan Tuhan kan. Raga tetap hormat itu. Tapi begitu tafsiran silakan orang menafsir, nangkep dah tuh nggak berarti tahu. terakhirnya begitu ya, endingnya tafsir. Banyak orang nggak ngeliat tuh. Aku pengennya ngobrol sama Udu dulu. Kadang-kadang kan oleh clue itu. Kita seniman kan naruh itu belum tentu semua orang melihat. Aku pengen ngobrol sama Pak Udu dulu nanti biar dapat multiple efeknya gitu loh. Nonton, ternyata ini yang dimaksud. Jadi ada 2 efek aku dapat. Tapi aku dengar, aku lihat di teasernya. Satu teaser yang karena aku ingat tadi Pak Udu ngomong ini abu-abu, tapi ada salah satu jahat loh menurut saya Pak Udu. Yang mana Demang? Tokoh Demang nggak jahat. Itu kan dia bilang, kalau kamu cari, kamu membunuh itu aja kamu nggak bisa. Ya kan? Tokoh Demang itu, kalau kamu lihat kenapa dia itu tokoh fiktif yang saya munculkan. Semacam host dia, pengantar peristiwa. Kemudian tidak ada dia leluhur Demang, dia jepling Demang. Hanya dia yang bisa menjalin dan itu masuk ke dalam kekinian. Memang saya tangkap itu. Dia ngomong gini dia, kamu nonton dengan memang saya korupsi dia bilang itu. Memang saya selalu mengambil uang kerajaan. Tapi raja pernahkah gila? Karena raja tahu kok saya ngambil uang kerajaan. Tapi tanya bodoh. Ada ngerang raja bodohnya. Purna Jaya Prano betul gak? Nah itu dah. Makanya ada masalah. Gitu. Sama dengan sekarang kan. Memang korupsi ini diketahui sama aparat. Tapi negaranya aman-aman saja. Siapa yang bikin negaranya kacau balau? Lemah-lemah yang kritis dan kayak gitu bisa ke sana. Atau begitu menggodanya uang ketika uang itu dijadikan hal yang segalanya pada hari ini. Dia ingin saya tanam, itu saya ciptaan saya sengaja tanam untuk mempertanyakan kekinian. Yang bikin negara ini kacau balau ini sebenarnya siapa? Koruptor atau pikiran kritis? Benar nggak kacau balau kan gitu? Ada koruptor kok aman-aman kan? Nu masih jelema bisa makan. Kalau koruptor, kita nggak tahu. Demang itu pokoknya koruptor, maling kene, misalnya sekarang lagi nyusun novelnya nih. Saya lagi nyusun novel karena ingin menghadiahi cucu saya. Hanya untuk menghadiahi cucu di novelnya. Supaya dia ada namanya kan percaya kepada ini ditulis untuk cucu saya. Nanti saya punya anak cucu lagi saya kasih yang lainnya karena ada berapa plot tak saya udah kan. Saya lagi udah banyak 80 halaman di sana karena bedanya ketika buat novel sama buat film. Contoh kalau kamu nonton Laskar Pelangi sama baca novel Laskar Pelangi banyak yang nggak bisa beda karena filmnya seninya lain. Jadi kebanyakan orang lebih suka kalau yang serius banget tuh lebih suka novelnya. Bacanya misalnya saya baca novel Pramudian dan Atur kan dibuatkan film jadi Bumi Manusia itu kan jelek dengan lebih bagus kita baca. Ada pikiran-pikiran di dalam itu yang tidak bisa diangkat ke dalam film. Seperti kamu kita katakan tadi. Ya. Nah, Pak Udo, dari pembuatan film ini kita kembali ke Jaya Prana aja ya. Dari sekian talenta Pak Udo jadi orang yang mengerti juga visual, mengerti cara membuat naskah, banyak hal lah tadi Pak Udo katakannya. Yang mana yang paling optimal pekerjaan Pak Udo di film ini dalam kesutradaraan? Di naskah saya full, kemudian kalau penyutradaraan saya hormat pada Putu Kusumwijaya. 2 orang berarti ya? 2 orang saudara ya? Kalau saya dua-duanya egois, film saya bisa nggak jadi. Saya tahu dia Putu Kusumwijaya, saya hormat, saya jadikan dia guru saya tidak langsung. Semasih saya bisa toleransi menerima itu saya terima. Kalau enggak, baru saya bilang enggak. Contoh belakangan dia misalnya gini,
dia tuh orangnya tamatan Belanda kan, dia tuh Eropa berarti kan. Stil itu pasti kayak gitu, kayak yang akademis lah dia, itu maksudku. bukan akademis. Film Eropa sama film Amerika tuh beda. Oh, beda kultur filmnya. Ya, lebih dinamik. Kamu nonton film Hollywood kan, kalau Eropa itu lebih apa, lebih lembut loh. Ada yang gitu. Karena bagi dia itu adalah berbisik itu lebih berarti ketimbang berteriak. Orang nak bilang karena gong kebiasaan kan. Nah, di samping itu apa namanya pementasan yang konvensional ya. Saya seringan nonton film Hollywood kan, maka itu filmnya betul loh. Agak mengendak. Ya, maksudnya pengambilan gambar yang dinamik, kadang-kadang di depan dia nggak perlu teriak gitu maksudnya? Enggak. Adegan itu nggak mesti teriak, misalnya gini, raja nggak mesti kayak drama dulu. Nah, coba ya natural berarti, maksudnya sangat natural. Adegan-adegan semuanya lebih soft ya, lebih soft. Saya suka, saya suka itu. Bagi saya itu hal yang baru. Karena saya biasanya orangnya dinamis kan, orang yang suka berteriak, kita di film itu berteriak karena orang Belanda begitulah. Dan juga saya tonton kalau film Hollywood itu loh. Iya. Kita jarang nonton film itu karena karakter film itu kadang-kadang bagi orang yang belum pernah ngeliat film nggak tahu dia. Kita mulai lama pelan, oh ini gayanya gini, nah ini gayanya ini sini asli. Nah, iya. Seperti kita kan setiap orang kalau Bung nanti buat film karena latar Bung apa kan kelihatan seperti kita gambar ini garis yang putus Satria nih, punya karakter gitu. punya karakter pasti apa dan jangan tinggalkan karakter itu ya. Jangan jadikan kekuatan ya, kekuatan malah kadang tapi belum tentu kita bisa menjadikan kekuatan. Kadang-kadang kita ngeliatkan enggak ini sekarang film lagu pesing, kenapa kita enggak, bagi saya kan. Nah, kemudian gini kembali, ketika saya punya uang banyak, artinya ada nak biaya film itu, ragu sehingga bisa nyemak pendidikan gambar. Lagi kalau biasa jelema nawang, jelema yang mulai spesialis bilang tuh audio, ane sekan nawang masih ane sekan yang mulai mudah. Lagu otak lagu coba nulis naskah, oleh ada adegan baru, putu pesan adegan baru kan, adegan dia gini, aku langsung buat. Saya cepat loh, ya tambahan. Karena naskah itu kan draft ya Bung, nggak bisa dulu waktu saya belum tahu tuh, saya pikir tuh naskah itu selesai urusannya. Karena biasanya TPRI itu paling enggak revisi 2 kali, enggak. Ketika kita buat film itu, satu kita buat dulu, selesaikan draft 1, kita diskusi, kemudian kita dapatkan lagi sesuatu yang baru, kita buat lagi sampai final. Setelah final syuting pun kita masih bisa digomong lagi tambahan ini. Nah, dari diskusi dan making decision itu yang paling menjengkelkan bersama semua apa ya? Apa menjengkelkan? Yang ada saya susah ya, ketemu. Apa? Dia tahu saya orang yang mengalah. Oh ya. Kalau misalnya apa yang contoh misalnya adegan bagi saya itu kan adegannya lebih bagus, dia bagaimana tuh perkosa lebih keras itu misalnya kan saya buka kan dia enggak di sana ada perbedaan tuh ya. Tapi bagi saya prinsip mungkin sing itu nih benar, mungkin itu gaya-gayanya sebuah film Eropa tuh lebih gitu, lebih beradab lah sedikit. Oh raja-rajanya sing dramagung banget, ada wah gitu, raja seorang samurai sejati itu kan sing perlu kita ya elegan lah. Oh elegan kan, lu ngejang elegan itu loh. Dan Pak Budu ada sedikit berbeda pandangan di sana, tapi terima kan itu. Terima. Yang paling flawless, yang paling enak, sama-sama kayaknya kita ada yang sing ada aku wah yang paling demen sama-sama terima demen lu ada sungai itu caranya kan dia buat raja. Kenapa enggak raja ngamuk lebih banyak adegan kolosal misalnya waktu yang saya digusung tuh saya orang drama kan, dia kan sederhana sekali buatnya. Nah ini harus usung alang jelemu, walaupun saya ada bilang jelemu, oh ngosong tuh ke tengah adegan ketika raja akan masuk, ketika raja menunggu Layang Sari datang, tahu yang sudah halaman istana sudah ditaburi bunga, karpet bunga, mending nak lo tuh, tahu karpet bunga dong untuk nak mati, lalu membunuh dirinya pakai keris. Ini kan luung ya. Sing keris penguatan gedebong juga, karena dia lewat belakang lebih ngeri kita ngelihat. Kalau keris itu membunuh itu kok biasa, kalau penguatan gedebong yang mengancam ya kalau raja mau saya ambil saya setelah jadi mayat,
pas ada pengeretan gedebong di halaman istana ada, itu anggun. Lebih menarik ketimbang kedap keris itu kan biasa normatif. Iya, dapat. Ya, ya. Dari adegan semua itu yang mana paling susah Pak Udu? Yang menurut Pak Udu menjadi pelajaran baru dari Pak Udu dan sutradara yang satunya? Susah. Yang paling susah, yang paling susah itu adegan gini, adegan di air itu paling susah. Di air tuh ya? Air susah sekali. Kan kita buat, tapi gue dia kan mimpi. Mimpi banyak orang melihatnya itu secara gini kan, wih ngena aja di kolam renang tuh. Ya kan mimpi di dalam air kayak dia. Mungkin dia bayang tuh tsunami yang luar. Ya, kalau kamu punya uang banyak, kamu sewa, kamu curah itu air itu. Representatif. Desa itu kita blocking, kita simpan, tahan, kasih uang berapa, udah ada uyut, jadi jangan udah bedur, jangan tsunami. Cuma gede tuh pipisnya. Nah, tapi bagaimana dia bilang Putu Kusuma ini bagusnya apa? Bagaimana sekarang kita membunuh singa dengan pisau dapur itu? Itu semangatnya sekarang. Kita membuat film dalam keadaan selapis itu kayak cara yang mati yang singa atau macan itu dengan pisau dapur, pembuluh tuh. Jadi bensin lapis kayak caranya mati yang itu nggak jauh mungkin. Itu sampai ada kebunuh dia. Aduh, singa. Apaan bisa gak enak penyak lupa mati ya gitu singa itu. Itu kan spiritnya semangat bagus tuh idenya dia kan. Benar sih tuh. Aku kan mau putus asa Mas ya. Berapa produsernya ini dan berapa biaya kalau boleh dibocorkan berapa? Kalau kita bilang biaya itu kita kan nggak tahu produser yang punya urusan. Oh gitu. Saya. Yang jelas sekarang dari ini kita tahu bagaimana caranya membuat film supaya uang itu kembali. Itu yang didapat sekarang? Ya, saya dapatkan ilmu baru. Maka saya nggak percaya orang-orang yang buat film seperti saya itu, orang-orang Bali teman kita yang diputar itu sampai mendapatkan kembali modalnya, saya nggak percaya. Kenapa? Film saya itu apa 14 hari loh. Ini ada film Bali yang bisa bertahan di Sinema 21 lagi. 14 hari. Jadi, penonton 7.000 lebih. Belum selesai itu masih banyak orang menonton, ditutup itu karena suatu alasan hal. Karena ada film harus masuk. Oh. Karena kan ada film juga. Royalty berarti ya? Bukan. Sistemnya apa? Karena Tiketing? film enggak tiket. Tiketing dapatnya. Tiket kan karena artinya film setelah 14 hari kan ada film itu sebuah maklum ngamprah akan harus putar itu karena teman hilang momentum hilang filmnya penonton hilang hari raya waktu itu lebaran itu film tuh 14 hari dari 14 hari itu 3 gedung tuh anehku aku di Jawa sing penonton di Lombok sing penonton 3 gedung tuh di sinema. Nah di Penggo dan di sinema itu 21 yang di Dekatsu sama di Kuta itu terus penonton 14 hari kan kali anggap betul cuma 7.000 penonton lebih ya biasa bagi dua. Untuk bagiku senangnya aku apa bangga aku filmku bisa 14 hari tetapi setelah kita hitung 14 hari udah semanpis paling koman 300 juta udah miat gua 1 sekat. Waduh. Makanya harus nge film itu harganya sih tadi 1 sekat. Iya. Cuma film kok jadi 100. Asalnya film untuk kalau yang penonton dia penonton kok harus 15.000. Aku misalnya bisa tembus 15.000 prediksi. Kalau numpang ngalir karena penonton muda malah mau 15.000 kok bisa makatan tuh malah kok bisa kembali modal dia sampai ke Pesko 1M misalnya. Boleh aja biaya film 1M itu diskon sponsor. Uang dari pribadimu itu keluar 1 juta. Kali 900 sponsor. Nah lagi urusannya tuh. Kalau semuanya kita ngeluarkan 1M tuh tidak kembali kecuali kita filmnya seluruh Indonesia dia ada sponsor. Pendekatan untuk mendapat casting yang pas apa aktor dan aktris yang pas gimana? Ya, cobaannya gimana gini. Itu berat karena begini. Kalau produser saya itu kemarin kan berpikirnya dia tidak mau menggunakan orang-orang berwajah Hindu. Kan ada orang yang sok-sokan ragu mumpung ragu nih, cai film kelas kecamatan guys cai nya nah. Cang film ini saya film kisah Jaya Prananti mendunia